oknum-oknum yang tidak beretika. Beberapa baliho saya itu ditutup. Contoh dari oknum-oknum yang tidak beretika. Beberapa baliho saya itu ditutup. Besok Pak. Asal nutup Pak. Asal nutup aja. Satuan Polisi Pamong Praja Pasuruan Jawa Timur mencopot baliho Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Jumat. Dalam baliho di salah satu simpang jalan itu terlihat Ganjar berdampingan dengan Yeni Wahid serta tulisan Capres dan Cawapres 2024. Kasat Pol PP Kota Pasuruan menyebut penertiban itu dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan. Pemasangan baliho itu tidak diberi izin. Reklame sendiri tidak izin, tempatnya pun sudah tidak ada perizinan, tidak diteruskan. Sehingga kami berkesimpulan ya sesuai ketentuan aturan kami melakukan penertiban, mengamankan barangnya. Baliho dengan wajah Ganjar pun terlihat di sejumlah titik di Kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti di Jalan Erlangga, tak jauh dari gedung Pemprov Jateng. Berbeda dengan yang di Pasuruan, dalam baliho itu terlihat wajah Ganjar mengenakan seragam partai, disertai logo partai dengan tulisan, "Petugas partai harus nurut, saya setuju." Aksi pencopotan baliho bergambar bakal calon presiden usungan PDIP Ganjar Pranowo terjadi di wilayah Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah. Dalam video berdurasi 31 detik memperlihatkan oknum komandan TNI melarang simpatisan Ganjar memasang spanduk di wilayah tersebut. Video tersebut diunggah oleh loyalis Ganjar yakni John Sitorus melalui akun sosial medianya. Terkait aksi tersebut, Mabes TNI buka suara. Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Wijojono menjelaskan, tindakan itu dilakukan karena baliho berdiri di lahan milik TNI. Alat peraga kampanye yang diturunkan itu dipasang di lahan markas Komando Distrik Militer 103 atau Muara Teweh. Adapun penurunan dilaksanakan pada Sabtu 15 Juli sore hari. Diketahui Panglima TNI Laksamana Yuda Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada para prajurit TNI untuk selalu berkomitmen netral pada pemilu 2024 mendatang. Di antaranya tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, dimanapun berada, Ganjar Pranowo hari ini mulai sedikit demi sedikit terus tampak jelas dijauhi oleh Joko Widodo. Nampaknya Jokowi lebih cenderung ke Prabowo setelah ada konstelasi yang membuat dia harus melakukan itu. Dan ya rupanya Ganjar kemudian kelimpungan, akhirnya melakukan segala sesuatu secara membabi buta barangkali begitu ya. Sehingga judul ini super ngaco. Ini ada di satu daerah baliho PKS itu ditutupi oleh baliho Ganjar dan pendukungnya. Itu pendukungnya Ganjar, dia baru kemarin setelah beberapa bulan lalu ketemu dengan Kades seluruh Jawa Barat, sekarang bertemu dengan Kades seluruh Jawa Timur. Bahkan yang mengerikan adalah dia sampai bilang, saya sih sebenarnya usulnya itu jabatan Kades seumur hidup. Luar biasa ya, permainan politiknya ini betul-betul membuai. Bahkan untuk membuai para Kades, dia harus membual seperti itu. Kerdia sekali perilakunya. Dia nggak mau modal gitu, nggak mau ngemodal kayu, nggak mau apa. Itu yang sudah ada baliho PKS ditutup sama balihonya Ganjar dan pendukungnya. Luar biasa, luar biasa. Kita lihat videonya ya.
contoh dari oknum-oknum yang tidak beretika. Baliho saya, beberapa baliho saya itu ditutup. Ya sok Pak. Asal nutup Pak. Asal nutup aja tuh. Nah itu Pak, asal tutup-tutup aja, beberapa baliho saya ditutup oleh oknum itu. Nanti dulu, itu aja. Udah, bawa aja dah. Nggak usah dah. Tapi beda cerita kalau di Kalimantan mana ini kita lihat spanduk Ganjar dicopot Dandim, loyalisnya marah-marah, Kapuspen TNI dilarang pasang di lahan TNI karena TNI harus netral. Ini luar biasa, kita kasih jempol buat TNI. Nah, kemarin kejadiannya viral video oknum komandan TNI melarang relawan Ganjar memasang spanduk Ganjar di sebuah lokasi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Respect. Sejumlah loyalis Ganjar menyayangkan tindakan tersebut. Dia mempertanyakan pelarangan spanduk oleh komandan TNI itu. Bahkan dia mempertanyakan sikap Dandim kepada Ganjar yang kini menjadi calon presiden. Demokrasi di bumi Tambun Bungai tiba-tiba terguncang oleh tindakan salah seorang oknum komandan TNI di Muara Teweh yang secara sepihak mendesak penurunan baliho Ganjar. Panwaslu pun dipaksa hadir menyaksikan ditemani Satpol PP agar aksinya ini terlihat legal. Ini bodoh apa gimana ya? Udah jelas-jelas TNI itu harus netral. Tanahnya itu tanah TNI. Kemudian merasa di framing, merasa dizolimi. Sampai ngaku-ngaku bawa orang Panwas untuk sebagai saksi. Itu sih anak SD juga ngerti lah. Harusnya polisi pun sama gitu. Semua yang harus netral, jangan ada kecenderungan sedikit pun. Ini tanahnya tanah milik TNI lagi. Kan kita jadi bingung, ini yang di atas apa yang di bawah ini kok sama ngaconya, super ngaco jadi. Nah, dan ini menarik. Barangkali ini yang kemudian dikhawatirkan luar biasa oleh Ganjar dan Prabowo sekaligus. Karena kalau mau bicara survei itu harus yang selaras dengan apa yang terjadi di media sosial. Ini kan menarik, lucunya begini ya. Lembaga survei yang mohon maaf sudah teridentifikasi oleh banyak pihak, sudah dibeli oleh partai tertentu, oleh capres tertentu ya. Kemudian hasilnya berbalik dengan apa yang terjadi di media sosial dan di lapangan. Jadi apa yang terjadi di lapangan hari ini sudah tergambar di media sosial. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, apalagi ada di situ semua gitu. Bagaimana respon rakyat itu tergambar di situ. Kan kita sering melakukan uji coba itu. Kata lembaga survei, kepercayaan terhadap pemerintah 90%. Saya munculkan 8% yang percaya. 92% sudah tidak yakin, tidak percaya dan tidak puas terhadap rezim. Faktanya kita lihat di lapangan gitu. Anies Baswedan setiap datang dikunjungi, dipadati tumpukan orang. Beda dengan Ganjar, selalu banyak ruang-ruang kosong ketika dia hadir. Tapi kemudian di elektabilitas selalu tertinggi. Kemudian kita lawan lewat polling di YouTube. Kalah cuma 3% dapatnya Ganjar. Prabowo juga cuma 3%. Nah gitu loh. Kalau ada lembaga survei yang selaras dengan hasil yang ada di media sosial, itu baru masuk akal. Seperti ini contohnya misalkan ya. Survei Pilpres 2024 terbaru, capres yang didukung Jokowi berpotensi kalah. Ini kata Wakil Ketua Umum PKB. Ini PKB sama limbungnya juga, dia pengen merapat-rapat ke Prabowo tapi ragu juga gitu. Prabowonya juga ragu terhadap Muhaimin. Ya sudah gitu. Repot kalau sudah begitu. Nah, berikut hasil survei Pilpres 2024 terbaru dari Lembaga Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo Strategik yang menyoroti kandidat capres yang didukung Jokowi. Dari survei Indo Strategik, mayoritas responden tidak mau Presiden Jokowi cawe-cawe, sehingga calon yang didukung berpotensi kalah. Ini selaras dengan yang ada di media sosial. Kita pun melakukan polling berkali-kali, hasilnya begitu. Karena Jokowi cawe-cawe,
maka pilihan Jokowi menjadi begitu rendah. Ya, 3%, 2% buat Ganjar, 3% buat Prabowo, 90% Anies. Saya sudah tayangkan berkali-kali videonya di sebelum-sebelum ini. Ini relevan. Tentu presentasinya agak beda nanti ya. Lalu di mata publik siapa calon yang didukung Presiden Jokowi? Wakil Ketua Umum PKB ikut menyoroti hasil survei Pilpres 2024 terbaru dari Indostrategik ini. Hasil survei Indostrategik menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak memilih kandidat capres yang didukung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. 56,6% responden menyatakan tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi dan selebihnya masih bimbang. Itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Khairul Umam dalam rilis survei secara daring tanggal 14 bulan ini kemarin ya. Sementara dari hasil survei juga memperlihatkan bahwa 74% responden, 74% barangkali ya, meyakini Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo. Kemudian 22,4% responden meyakini bahwa Jokowi bakal mendukung Prabowo Subianto. Akhirnya limbung. Jadi solusinya sudah saya kasih tadi ya. Solusinya nanti di bilik suara Anda yang masih tetap merasa sebagai diehardnya Jokowi ya, coblos dua-duanya ya. Ganjarnya coblos, siapa satu lagi? Prabowo-nya coblos gitu. Biar adil. Kemudian menurut Umam sebanyak 21% responden masih bimbang, bisa saja mendukung ataupun tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi. 56% tidak akan dukung, 1% masih bimbang. Tampaknya hal ini, bimbang dan ragu-ragu, masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan positioning dari capres itu sendiri. Presidennya pun bingung, Jokowinya pun bingung. Ini saya pengennya ke sini, tapi ini ketarik, ini ketahan. Lebih lanjut, survei ini menunjukkan bahwa responden ingin Presiden Jokowi bersikap netral pada Pilpres 2024. Lagi-lagi selaras dengan apa yang terjadi di polling media sosial. Dalam arti mayoritas publik enggan kepala negara ikut cawe-cawe dalam pengurusan Pilpres. Mayoritas masyarakat sekitar 64,6% responden berharap Jokowi bisa bersikap netral dan tentu itu memiliki korelasi positif terhadap harapan bagi hadirnya pemilu yang adil, yang berdemokrasi, dan juga tidak menciptakan nuansa ketidakadilan karena adanya keberpihakan presiden kepada pihak tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang pasti, ini satu fakta bahwa hari ini Ganjar sedang luar biasa kalut, panik, bingung, sehingga dia terus memanfaatkan yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi hari ini cerita berbeda. Rakyat makin pintar, rakyat makin cerdas, makin bisa melihat mana yang sekedar settingan, mana yang betul-betul tulus ingin mengabdi pada negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.